Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Surya atau Pak Surya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat ya. Oke, pada kesempatan yang baik kali ini, di sini kita akan mencoba membahas atau berdiskusi tentang soal-soal KSN. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal KSN tingkat kabupaten tahun 2020 ya, untuk mapel matematika. Mudah-mudahan diskusi kita berguna dalam rangka persiapan KSN utamanya tingkat kabupaten untuk bagi yang mempersiapkan KSN tahun 2021 atau sesudahnya ya. Oke, kita mulai saja. Jadi untuk matematika di KSN 2020 itu terbagi menjadi dua ya, yaitu 10 soal matematika tingkat dasar dan 10 soal matematika tingkat lanjut. Nah, kesempatan ini kita akan bahas soal matematika yang tingkat dasar dulu ya, dari nomor 1 sampai 3 insya Allah ya. Kita lihat soalnya. Oke, kita bacakan dulu. Jadi untuk tingkat dasar itu soalnya rata-rata masih relatif mudah ya. Skornya juga berbeda. Jadi kalau di tingkat dasar ini tidak ada skor negatif ya. Jadi kalau betul itu mendapat skor 2. Kalau salah itu 0. Oke, kita bacakan. Nomor 1. Bismillah. Misalkan fx sama dengan 3x min 1 3 x min 1 x min 2 per 2 plus x min 2 x min 3 per 2 dikurangi 2 x min 1 kali x min 3. Nilai dari F20 adalah, nah ini kan fungsi biasa ya, fungsi fx. Ini adalah soal komposisi fungsi. Jadi ini masuk ke dalam materi, kalau bisa kita golongkan dalam materi aljabar ya. Jadi dalam kompetisi sains nasional itu biasanya ada 4 materi, 4 kelompok materi ya yang diujikan ya biasanya. Yang pertama aljabar, yang kedua adalah teori bilangan, yang kemudian kombinatorika, dan yang keempat adalah geometri. Nah ini nomor 1 ini kita bisa masukkan ke dalam kategori aljabar ya. Oke, jadi kalau kita akan mencari F20 di sini berarti ya X-nya kita langsung bisa sebagai cara yang paling sederhana ya, X-nya bisa langsung kita ganti dengan 20. Kita coba. Ini cara yang paling sederhana nih ya, nomor 1. Nah ini cara 1 gitu misalkan ya. Jadi kita tulis dulu nih, fx itu sama dengan 3 di sini x min 1 x min 2 ini per 2 ya, ditambah sama x min 2 x min 3 per 2 dikurangi 2 x min 1 x min 3. Nah di sini kita langsung masukkan ya. Jadi kalau F20 ya, jadi nanti menjadi boleh ini 3 per 2, di sini 20 min 1 berapa? 19 ya. 20 min 2 18 ditambah di sini setengah
X min 2 berarti 18. X min 3 berarti 17 ya. Minus 2 dikaliin 19 dikaliin 17 ya. Nah, ini 18 bagi 2 9 ya. Jadi ini 3 dikaliin 19 dikaliin 9 ditambah 9 dikaliin 17 dikurangi 2 kali 19 kali 17 gitu ya. Kita bisa keluarin 9 misalkan. 3 kali 19 itu 57 ya. Ditambah sama 17 dikurangi ya 2 kali 19 kali 17 ya. Nah, ini bisa dikalikan 9 dikaliin 74 dikurangi, bolehlah ini 38 kali 17 gitu ya. Ya ini kalau dikaliin manual 666 ya, dikurangi 646, jadi F20 hasilnya 20 ya. Itu cara pertama ya. Jadi ini mengandalkan perhitungan angka-angka. Nah, cara yang kedua kita bisa sederhanakan dulu nih persamaannya, baru nanti kita setelah ketemu fx yang terakhir, bentuk yang terakhir, baru nanti kita masukkan. Oke, jadi di sini kan kita lihat ada faktor yang sama yaitu x min 2 ya. Nah, berarti ini kita kita keluarin faktor yang sama. Sama-sama ada setengah juga ya. Jadi setengah di sini adalah x min 2. Dikeluarin. Di sini nanti menjadi 3 dikaliin x min 1 ya. 3 kali x min 1 yang di sini ditambah sama x min 3 ya. Nah, yang ini tetap 2 dikaliin x min 1 dikaliin x min 3. Oke, nanti di sini menjadi setengah dikaliin x min 2. Ini 3x plus x 4x ya. 4x min 3 min 3 min 6. Ya. Ini min 2 tetap ya, x min 1, x min 3. Ini kalau kita bagikan, ini nanti menjadi, ini nanti jadi 2 ya. Ini jadi 3 gitu ya. Jadi nanti menjadi x min 2 dikaliin 2x min 3 ya. Minus, ini bisa kita kalikan, boleh, jadi 2x min 2 dikaliin x min 3. Nah, nanti menjadi fungsi kuadrat ya. Ini menjadi 2x kuadrat min 4x min 3x min 7x ya, plus 6 dikurangi ini 2x kuadrat ya, 2x kuadrat min 2x min 6x min 8x ya, plus 6. Nah, ternyata 2x kuadratnya habis, min 7x plus 8x, jadi x 6 min 6 habis ya. Jadi sama dengan x nih. Ya, berarti F20 berarti sama dengan 20. Ya, ini cara yang kedua ya. Nah, ini adalah cara yang kedua.
Oke, demikian soal nomor 1 ya. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Ini kita hapus dulu ya. Soal nomor 2 kita bacakan dulu. Diberikan sebuah kubus besar berukuran 3 x 3 x 3 yang seluruh permukaannya dicat dengan warna merah. Kubus tersebut dipotong menjadi 27 kubus satuan atau kubus yang berukuran 1 x 1 x 1. Diketahui bahwa Amir mengambil satu kubus kecil yang salah satu sisinya berwarna merah. Peluang kubus kecil yang diambil Amir memiliki tepat 2 sisi berwarna merah adalah berapa? Nah, ini kita gambarkan dulu ya kubusnya. Oke, kita gambar dulu, misalkan mungkin agak lama dikit ya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kita gambar dulu ya. Di sini kita bagi jadi 3, kira-kira seperti ini. Sketch saja ya. Kita gambar untuk memudahkan logika kita ya. Oke. Di sini juga nanti ada 3 baris juga. Nah, kira-kira seperti ini. Ini masih ada lagi. Oke, jadi kalau dilihat dari luar ya seperti ini ya kira-kira ya. Nah, jadi di sini ada semuanya, di sini berarti ada 27 kubus ya. Jadi 3 x 3 x 3. Jadi semuanya itu ada 27 kubus sebenarnya. Nah, kubus ini, kubus besar ini semua di bagian luarnya dicat dengan warna merah. Nah, berarti nanti kan ada yang kena 1 sisi, ada yang kena 2 sisi, ada yang kena 3 sisi ya. Nah, jadi kemudian ada yang tidak kena sama sekali. Yang tidak kena sama sekali itu adalah yang berada di tengah-tengah ya. Ya, jadi di tengah-tengah sini. Nah, di tengah-tengah sini nanti ada kubus ya yang tidak terkena ya. Oke. Berarti di sini kita bacakan ya. Diketahui bahwa Amir mengambil satu kubus kecil yang salah satu sisinya berwarna merah. Ya. Peluang kubus kecil yang diambil Amir memiliki tepat 2 sisi yang berwarna merah adalah. Nah, jadi ini akan kita lihat. Ya, jadi misalkan
sampelnya dulu nih ya. Jadi sampelnya itu misalkan himpunan S itu adalah himpunan. Nah, himpunan S bukan himpunan banyak, bukan himpunan dari kubus kecil yang ada ya. Tapi di sini adalah himpunan dari kubus kecil yang apa ini? Kubus kecil yang salah satu sisinya ya. Salah satu sisinya berwarna merah ya. Berwarna merah. Nah, berarti NS-nya ini berarti ada berapa? Nah, semuanya kubusnya itu ada 27. Tetapi tidak semuanya kena cat ya. Ada satu yang tidak kena cat ya. Ada satu yang tidak kena cat ya. Nah, berarti di sini jadi NS-nya itu berarti ada 26 gitu kan ya. Ada 26. 26 itu dari 27 dikurangi 1. Jadi kalau kita uraikan itu kalau yang kena itu ada yang kena 3 sisi ya. Yang kena 3 sisi. Ya, yang kena 3 sisi itu ada berapa? Yang pojokan sini ya, 1, 2, 3 ya kan. Jadi ada 3 sisi di sini kena yang pojokan nih. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Kemudian di pojok sana juga 1, 2, 3, 4. Jadi ada berapa? Ada 8 kan ya? Ada 8. Jadi ini yang kena 3 sisi kan ini. Ya. Kemudian yang kena 2 sisi. Yang kena cat merah 2 sisi kan berarti yang di sini. Ya, ini 1 ya kan, 2 ya, 3, kemudian ini 4. Ya, kemudian di sini ya 6, 7 gitu. Kemudian di sisi ini ada ya 4 lagi ya. Nah, di sini ada 4. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8. Kemudian yang di sisi yang paling sana nanti juga ini ada 1 ya, 2, kemudian bawah sini 3 dan samping sini 4. Jadi semuanya di sini ada 12 kan ya. Nah, kemudian yang terkena satu sisi, ada berapa? Di sini ada 1. Ya, di muka sini ada 1. Ya. Jadi di barisan depan sini ya itu ada 1. Kemudian barisan yang kedua di sini ada 1, 2 ya ini ya. 1, 2. Kemudian bawahnya 3. Di sini ada 4. Kemudian belakang ada 1 ya. Belakang sana juga ada 1. Jadi semuanya ada 6 ya kan, semuanya ada 6. Nah, yang tidak kena sama sekali. Nah, ini tidak kena ya. Yang tidak kena. Nah, di sini ada 1 yaitu yang ada di tengah ya, yang ada di tengah-tengah, kubus kecil yang ada di tengah-tengah. Nah, jadi semuanya ada berapa di sini? 27 kubus. Jadi semuanya masuk ya. Nah, semuanya sudah terhitung nih. Nah, yang sampelnya itu adalah yang ini. Yang ini aja. Ini sampai sini ya. Karena sampelnya tadi kan himpunan S tadi adalah himpunan kubus kecil yang salah satu sisinya berwarna merah, salah satu. Salah satu kan bisa 1 sisi, bisa 2 sisi, bisa 3 sisi. Yang 4 sisi kan nggak ada ya. Nah, berarti di sini NS-nya ada 26 nih, 8 tambah 12 tambah 6. Gitu ya. Nah, kemudian A-nya itu kan kejadian yang dimaksud. Kejadian yang dimaksud itu adalah apa? Ini himpunan kejadian ya, himpunan kejadian ya, atau himpunan ya bisa
Ini kurang bisa dilengkapi dengan himpunan kejadian gitu ya. Nah, kemudian yang A ini adalah himpunan kejadian kubus kecil yang memiliki tepat dua sisi berwarna merah gitu ya. Berwarna merah. Sorry, ini tulisannya kurang bagus. Nah, berarti banyaknya anggota A, banyaknya kejadian A itu ada berapa? Yang punya merah dua sisi. Ya, berarti kan ada 12 nih. 12 ya. Nah, sedangkan peluang ya, peluang kejadian A itu adalah NA per NS. Gitu ya. Berarti kan sama dengan 12 per 26. Ya. Atau sama dengan 6 per 13. Oke, gitu ya. Itu adalah soal nomor 2. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan ke soal nomor 3. Ya, sebelumnya ini akan kita hapus dulu ya. Kita baca dulu nomor 3. Diberikan trapesium siku-siku seperti pada gambar di bawah ini. Jika AB sama dengan 1, BD sama dengan akar 7, dan AD sama dengan CD, maka luas trapesium tersebut. Kita gambar dulu nih trapesiumnya. Kita gambar dulu. Ya, kira-kira seperti ini ya. Di sini adalah A, di sini B, kemudian ini C, ini siku-siku. Nah, ini panjangnya sama, AC ini AD sama CD itu sama. Kemudian di sini ukurannya 1, di sini BD itu akar 7 ya. Nah, jadi di sini akar 7. Oke. Diberikan trapesium siku-siku seperti pada gambar, AB sama dengan 1, BD-nya akar 7, AD sama dengan CD, maka luas trapesium tersebut. Nah, untuk mengetahui luas trapesium itu kan rumusnya setengah kali sisi jumlah dua sisi sejajar ya, atas sama bawah ini, dikaliin sama tinggi dibagi 2. Atau tadi kalau udah ada setengah berarti ya tinggal dikaliin sama tinggi. Oke. Nah, di sini berarti kita butuh cari tahu alasnya ya. Nah, di sini clue-nya itu yang paling gampang gimana nih?
Nah, ini adalah soal geometri ya. Nah, ini clue-nya berarti kita ambil garis nih. Nah, biar warnanya agak beda, saya kasih warna merah. Nah, jadi kita buat garis tambahan nih ya. Garis tambahan misalkan seperti ini di sini. Ini berarti panjangnya sama dengan tinggi dari trapesium ya. Oke, di sini misalkan kita kasih namanya titik E misalkan. Nah, berarti di sini siku-siku juga ya. Siku-siku juga. Nah, ini akan kita misalkan, misalkan sisi yang sama ini itu misalkan kita namakan X nih. Nah, berarti kalau di sini 1, ini kan berarti EC-nya juga 1 ya. Maka di sini DE itu berarti X dikurangi, ini kan ke sini X ya, dikurangi 1, berarti di sini X min 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita punya dua sisi yang sama, yaitu di sisi dua panjang sisi yang sama, yaitu kan sisi AE itu sama dengan sisi BC ya. Nah, berarti kalau ini kita kuadratin, di sini juga sama ya. Jadi AE kuadrat sama dengan BC kuadrat. Nah, kita bisa pakai Pythagoras kan ya. Jadi kalau kita mau cari AE itu kan sebenarnya AD kuadrat dikurangi DE kuadrat ya. Jadi ini sebenarnya adalah X kuadrat dikurangi sama X min 1 kuadrat. Ya. Nah, sedangkan kalau kita mau cari BC, kita bisa cari pada segitiga BCD. Nah, di sini kan berarti sama dengan akar 7 dikuadratin atau 7 minus. Nah, ini kan panjangnya X ya, X kuadrat. Nah, sehingga ini kita selesaikan. Di sini adalah X kuadrat minus ini X kuadrat min 2X plus 1 gitu ya, sama dengan 7 min X kuadrat. Nah, sehingga 2X min 1 itu sama dengan 7 min X kuadrat. Ya, jadi X kuadrat plus 2X min 8 kita jadikan satu ruas ya, menjadi persamaan kuadrat ya. Ruas kanannya 0. Ya, jadi kalau kita menyelesaikan persamaan kuadrat, biasanya caranya seperti itu ya, dijadikan satu ruas, ruas kanannya 0, kemudian kita coba untuk memfaktorkan. Nah, di sini kalau difaktorin hasilnya X plus 4 dikaliin X min 2. Nah, X itu kan panjang, jadi dia tidak mungkin negatif ya. Jadi di sini berarti kita dapatkan nilai X-nya, kita ambil yang positif, yaitu X sama dengan 2 ya. Nah, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, kalau X-nya sama dengan 2, berarti kita bisa mencari tinggi dari trapesium. Ya, berarti ya tingginya ya. Kita cari di sini aja. Ya, jadi AE itu sama dengan BC sama dengan ini sama dengan BC sama dengan apa ini? Akar dari 7 dikurangi sama ini tadi berapa? 2 kuadrat ya. Ya, X-nya kan 2 ya. Nah, berarti kan sama dengan akar 3 ya. Nah, jadi tinggi dari trapesiumnya adalah akar 3 ya. Nah, berarti luas dari trapesium kita cari di sini. Luas trapesium ABCD ya. Luas trapesium ABCD berarti sama dengan setengah dikaliin
AB-nya 1 ya. 1 ditambah 2 dikaliin tingginya adalah akar 3 ya. Ya, berarti sama dengan 3/2 akar 3. Oke, demikian soal 1 sampai 3 sudah kita selesaikan. Kita akan bahas soal-soal KSN berikutnya di video selanjutnya.